kematian itu bisa ditunda. Kata temenku, katanya kalau ada malaikat Israel datang, kita temenin tuh yang mau dicabut nyawanya, biar malaikat Israel bosen lalu pergi, nggak jadi cabut nyawanya si orang. Emang iya malaikat Israel datang, sebelum datang tuh dia WA, gua mau datang nih nyabut nyawa dia, lu terus bisa temenin? Kagak, itu bohongan. Kalau memang bisa terjadi, gak akan terjadi sama kakek satu ini. Ceritanya gimana bang? Nah ini dia ceritanya. Jadi pada tahun 2016 ini kejadian tepat di rumahku dulu, namanya Pulau Puteran, Kecamatan Talango, Sumeneb, Madura. Jadi berdekatan sekali dengan rumahku. Jadi ini rumahku, ini rumahnya Pak Deku, dan kejadiannya persis di belakang rumah Pak Deku. Jadi ada rumah lagi. Ya maklum namanya juga desa. Di situ rumahnya itu nggak berdekatan, jadi punya halaman masing-masing. Nah kejadiannya di situ. Siapa kakeknya? Nah ini dia kakeknya, ini namanya kita sebut aja Mbah Her. Mbah Her itu usianya kala itu 75 tahun. Jadi Mbah Her itu dari tempat kejadian rumahnya itu sekitar 1 kilometer. Nah kenapa bisa kejadian di situ? Nah ini dia, kita ke latar belakangnya Mbah Her dulu. Jadi Mbah Her itu dia tuh tinggal bersama anaknya, cucunya sama menantunya. Mbah Her ini itu dikenal sebagai, ya bisa disebut juragan juga, karena kambingnya itu banyak sekali. Kambingnya banyak, dia rawat dari usia muda, memang seperti itu. Lalu ketika dia sudah tua, yang merawat itu ada kambingnya adalah anaknya. Oke, nah pada saat itu Mbah Her itu karena usianya mungkin sudah tua, terus juga yang mudah pikun seperti itu. Namanya orang tua kalau sudah ada masalah biasanya kan dipikir tuh, dipikir batas gitu. Nah pernah satu kejadian, ini awal mula kejadian. Jadi ada seorang warga yang menemukan Mbah Her ini berjalan sendirian di kebun. Jadi di belakang rumah yang tadi itu ada kebun besar, kebun luas banget itu. Jadi jalan sendirian pada saat mau maghrib. Untungnya ada warga yang menemukan Mbah Her ini. Lalu ditegurlah si Mbah Her, "Mbah mau kemana?" Nah si Mbah Her tuh kayak linglung gitu. Biasa kayak katanya sih kayak banyak pikiran gitu kan. Nah, terus dia dipanggil lah si anaknya, ini mbahnya mau kemana katanya. Terus habis itu ya dibawa pulang lah seperti itu. Ada kabar yang menyebutkan Mbah Her ini tuh kayak stres gitu lah ya. Stres karena katanya kambing-kambingnya dia yang banyak itu, ya pada saat kejadian itu sudah habis, hanya tinggal satu. Dan tinggal satu itu pun mau dijual katanya buat kebutuhan. Ya pun nggak mau cerita masalah keluarganya dia ya. Tapi setelah kejadian itu beberapa hari kemudian, ya kemungkinan 4 hari atau 3 hari kemudian, nah Mbah Her itu menghilang. Ribut dah, namanya tuh keluarga nyari kemana, kesana kemari, tanya kesana kemari, nggak ada. Kemungkinan besar itu satu pulau sudah diputerin, nggak ada. Laporlah ke RT bilang, waduh ini kemana? Gak mungkin kan, namanya orang tua 75 tahun hilang pergi jauh, gak mungkin. Mungkin bisa jadi nyebrang pulau ya bisa, tapi kemungkinannya kecil. Lalu dicarilah secara gotong royong bersama warga nyari nih kemana-mana, cari sampai ada yang cari ke luar pulau dan gak ditemukan. Selama 3 hari pencarian, akhirnya diputuskan, warga sudah menyerah dan keluarganya pun udah pasrah gitu kan. Udah pasrah. Dan ke hari keempat ini kejadian, pada malam hari keempat itu ada abang-abang itu tuh biasanya dia tuh nyari tokek, entah yang buat apa, kayaknya biasanya kan buat obat gitu kan. Dia itu nyari di kebun persis di rumah yang tadi saya sebutkan yang di awal. Dia itu nyari tokek malam hari, biasanya tuh sampai tengah malam, jam 12 malam di kebun itu aja sebenarnya. Katanya memang banyak tokeknya di situ. Nah pada malam itu dia sendirian. Tiba-tiba sedang asiknya dia mencari tokek di situ, ada yang ngomong, tolong. Lah dia bingung, malam-malam gini biasanya tuh nggak ada suara-suara seperti itu. Ada yang minta tolong, dia terus anggaplah paling cuma salah dengar kan. Ada lagi suara gitu, tolong, merintih gitu, merinding lah buat dia. Awalnya kan dia biasanya kan berani, biasa setiap malam kan di situ.
takut dia, kabur lah dia. Terus dia cerita nih sama keluarganya, terus jadi perbincangan lah di pagi itu, katanya, alah mungkin kamu diganggu, memang diganggu sama hantu segala macam. Oke, sudah berlalu. Dan ini kejadiannya yang kedua, di siang hari terjadi sama bapakku sendiri. Jadi bapakku itu kebetulan juga punya ternak kambing. Jadi bapakku itu biasanya nyari di kebun-kebun, dia pokoknya minta izin dulu lah sama orang-orang di situ yang punya kebun. Nah kebetulan waktu itu pun nyari di kebun itu juga. Nah pada saat udah asik lagi narik nih, narik kan, ngarit-ngarit, ternyata ada yang manggil, Zen, 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 tambah keras. Bapak gue bingung, ya siapa, dicari tolak-tolak, dia kesana kemari cari siapa yang manggil ya, nggak ada orang sama sekali, bener nggak ada orang sama sekali. Berindingan bapak gue. Terus habis itu ada lagi Zen, wah panggilan kedua langsung kabur bapakku. Bapakku biasanya tuh berani, jangankan sama Ngunduruwo, setiap malam dia pasti kemana-mana itu, ke tempat-tempat yang juga di pedesaan, lampu minim. Apalagi waktu itu lampu PLN itu masuk ke tempatku itu, pulau itu baru beberapa tahun yang lalu lah. Jadi minim banget penerangan di situ. Kabur bapakku tuh, kabur. Nah ini kejadian setelah itu beberapa hari kemudian, karena kan cerita ya, jadi bapakku nggak mau lah cerita sama orang lain, takutnya menyebar kemana-mana jadi fitnah lah. Nah kejadian utamanya adalah, nah ini dia, gue nggak cerita di awal karena supaya kalian jadi penasaran. Di setiap rumah, jadi di desa itu setiap rumah, hampir setiap rumah itu punya sumur ya, bukan sumur bor ya, bukan sumur bor, tapi sumur yang biasa, yang bulat gitu kan, yang punya kedalamannya masing-masing lah. Nah di situ di belakang rumah si mbah itu, di belakang rumah Pak Deku itu ya, dia punya sumur. Sumur itu tuh memang jarang dipakai cuma jarang. Karena apa? Karena penghuninya juga mbah-mbah. Sedangkan mbah itu biasanya dianterin air dari Pak Deku. Karena apa? Biar kasihan lah orang tua kan, biar nggak ngangsu gitu lah istilahnya, biar dikasih lah air kayak gitu buat minum, buat ini pasti dikasih. Nah kebetulan, nah waktu itu namanya mbah ini pengen membersihkan sumurnya, dari saking nggak dipakainya sumur itu kan sudah ada akar belukar, belumutan segala macam. Nah pengen dibersihkan, manggillah dua orang. Nah ini yang satu ini gua kenal, namanya Pak Maseri. Jadi Pak Maseri ini manggil temennya juga berdua. Hari itu hari kelima. Hari kelima. Dari hari kelima itu dia si Pak Maseri itu bawa tangga dan segala peralatannya, tali dan segala macamnya, udah persiapan lah kan, turun. Yang Pak Maseri bagian turun karena dia yang paling berpengalaman, sedangkan temennya di atas untuk biasanya buat narik sampah-sampah yang di atas nanti lewat ini. Sudah turun Pak Maseri kan di situ udah namanya sumur gak dipakai udah lama, pasti kan udah berlumur dan segala macam. Dia tuh nggak gelap lah, posisi gelap. Diturunilah ember pertama turun. Lalu Pak Maseri itu tangannya tuh merogoh-rogoh gitu kan. Pada saat rogohan pertama dia tuh bingung, ini apa, bulat-bulat tapi bulatnya tuh nggak sempurna. Nah Pak Maseri itu langsung paling batu kan, masukkan lah tanpa lihat-lihat, dimasukkan sudah penuh, ditarik lah sama temennya, tarik sampai atas. Temennya kaget, lah ini apa coy, bulat tapi kok masih ada sedikit daging-dagingnya coy. Kaget dia lah, habis itu dia merinding. Tiba-tiba dia langsung ngomong sama Pak Maseri ini, bang naiklah bang dulu. Lah kenapa, kan barusan turun. Naiklah sebentar lah, nih ada perlu sebentar. Naiklah supaya apa? Kenapa? Karena dia nggak mau nih si Pak Maseri itu panik. Naiklah si Pak Maseri sampai di atas, barulah ditunjukin. Kaget setengah mati. Ini kepala cuy, kepala, tengkorak kepala, bener-bener kepala ini. Kagetlah dia, merinding. Setelah itu dia langsung lah menghubungi si pemilik rumah, mbahnya ini. Setelah itu datang warga, langsung dihubungi polisi.
polisi datang. Habis itu polisi menyuruh Pak Masari turun lagi. Awalnya Pak Masari itu nggak mau karena takut. Lah siapa yang nggak takut? Ini baru kejadian pertama kali di desa itu. Turun, habis itu ya udah mungkin dikasih uang, nggak saya kurang paham. Turunlah Pak Masari. Pak Masari turun terus dibersihkan semuanya. Dan, nah ini dia. Dan ternyata di situ tuh masih ada bagian, mohon maaf ya, potongan-potongan yang masih berbentuk daging. Berarti itu nggak lama gitu loh. Dan ternyata juga kalau kita melihat di balik sumur, ternyata kan sumurnya ini kan berdempetan dengan dinding. Ternyata di dinding itu ada satu sepasang sandal sama baju. Ternyata mungkin sebelum mbah itu nyemplung itu sempat buka baju, mungkin loh ya. Tadi bajunya masih di situ. Sudah ditarik semua, dikumpulin semua, sudah terkumpul. Dan nah ini mungkin kesalahannya, kalau menurut saya bukan kesalahan, mungkin waktu itu nggak ada pemikiran lain dan segala macamnya. Disucikannya di dalam rumah mbahnya ini, disucikan, dibawa ke rumah mbahnya yang mbahnya Mbah Her tadi, dikafani terus dimakamkan. Nah ini kejadian setelah dimakamkan itu. Jadi mbahnya ini, penghuni rumah ini, jadi nggak berani untuk tinggal di situ. Anak-anaknya pun sekarang setelah mbahnya ini meninggal nggak berani untuk tinggal di situ. Padahal rumah itu kan bisa kan diwariskan seperti itu. Karena apa ya? Takut. Karena setelah kejadian itu pada malam harinya ada nih namanya abang-abang dari Jawa. Biasa kan dia dagang pentol segala macam. Saya kurang tahu dia nyari situ nyari apa, saya kurang paham. Dia namanya orang Jawa ya kan, mungkin pengen nyari biawak dan segala macam di situ. Nah malamnya itu dia kan nggak tahu tuh cerita-cerita, kan dia pendatang baru. Ada yang manggil, suara kakek-kakek juga, bah begitu. Waduh ya, orangnya orang Jawa, memang berani sih, berani. Tapi setelah panggilan yang ketiga, akhirnya dia takut setengah kabur. Nah itu setelah itu abang-abang itu kan cerita loh sama warga-warga sekitar dan ceritakanlah sama warga. Dan akhirnya setelah itu abang-abangnya nggak berani ke daerah situ, dia pilih tempat lain. Cerita horornya di mana bang? Lah ini cerita horornya sebenarnya gini. Mungkin pada saat minta tolong pertama, mungkin kondisi kakek itu masih hidup. Mungkin karena malam ketiga. Jadi kalau kita berpikir secara logika, mungkin dia belum mati karena dia minta tolong. Tapi anehnya lagi, pada hari keesokan harinya itu kan maksudnya ke hari keempat. Ke hari keempat pada saat bapak saya itu nyari pakan ternak, dia bisa nyebut nama bapak saya. Lah kalau memang dia di dalam, mana bisa tahu kalau itu adalah bapak saya? Ya enggak? Kalau dia mau bilang waktu itu minta tolong aja, tolong, pastinya itu dipastikan dia masih hidup. Tapi kalau sampai menyebut nama orangnya, ya kalian bisa dilihat sendirilah gimana. Jadi teori teman saya tadi itu tidak benar dan nggak ada itu namanya ditunda seperti itu. Jadi kalau udah takdirnya ya udah, meninggal ya meninggal. Ya, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga sedikit memberikan pelajaran buat kita untuk menjaga orang tua kita lebih baik, apalagi sudah tua ya. Dijaga dengan baik, dirawat dengan baik. Jadi sampai kan ditinggal sendirian. Apalagi sampai dikasih masalah yang terlalu berat. Jadi jangan sampai orang tua kita itu banyak pikiran. Karena kalau banyak pikiran, ya maklumlah namanya orang tua. Takutnya, maaf, melakukan hal-hal yang enggak diinginkan. Mungkin mbah ini, saya kurang paham. Saya nggak mau menyebut dia bunuh diri. Tapi mungkin stres, terus dirasuki ya arwah, dirasuki setan segambarnya, nggak tahu kurang gimana, linglung terus masuk ke situ, kurang paham. Jadi pelajaran aja lah buat kita supaya kita lebih menjaga orang tua kita, apalagi di masa tuanya.